Hai guys, ketemu lagi bersama aku Rada Julian Tika Putri. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan membahas tentang bank syariah. Nah, sebelum itu aku akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, baiklah. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan perbankan syariah. Nah, adapun materi yang akan kita bahas itu yang pertama ada pengertian bank syariah, yang kedua ada perbedaan bank syariah dan konvensional, yang ketiga itu ada produk. Baik, pertama kita langsung masuk saja pada pengertian bank syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, di sini juga terdapat istilah-istilah dalam bank syariah. Itu yang pertama ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana atau barang serta fasilitas lain. Nah, yang istilah kedua itu ada ujroh. Nah, ujroh ini berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek pembiayaan. Nah, istilah yang ketiga itu ada akad. Nah, biasanya akad ini mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau dengan pihak yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, perbedaan yang pertama yaitu berdasarkan prinsip. Nah, berdasarkan prinsip ini, pada bank syariah itu mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip yang Islami. Nah, sedangkan prinsip bank konvensional itu umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Perbedaan kedua yaitu berdasarkan tujuan dan fungsi. Nah, pada bank syariah ini tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit saja. Bank syariah ini melakukan kegiatan usahanya berazaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pada bank konvensional, itu memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan sistem operasional. Nah, pada bank syariah, sistem operasionalnya menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Nah, sedangkan pada bank konvensional itu biasanya menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Akad antara pihak bank dan pihak nasabah itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Nah, selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu berdasarkan pengawas kegiatan. Pada bank syariah, pengawas kegiatannya itu terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional,
Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan pada bank konvensional itu semua aktivitas bank konvensional itu diawasi oleh Dewan Komisaris. Perbedaan yang kelima yaitu berdasarkan hubungan nasabah dan bank. Pada bank syariah, itu hubungan antara nasabah dan bank syariah terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika menggunakan akad murabahah, istighnah, dan salam. Sementara itu, pada akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Sedangkan pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah itu sebagai penyewa. Nah, sedangkan pada bank konvensional itu umumnya hubungan antara pihak bank yaitu debitur dan kreditur. Nah, nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak bank itu berperan sebagai debiturnya. Perbedaan yang keenam yaitu berdasarkan pengelolaan dana. Nah, di mana pada bank syariah itu pengelolaan dananya berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai. Eh, Sedangkan pada bank konvensional itu umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, perbedaan yang kedelapan itu berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Nah, pada bank syariah itu melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Pada perbankan syariah ini, terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah itu bisa sah. Nah, sedangkan pada bank konvensional itu umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional. Selanjutnya, perbedaan yang ke-8 itu berdasarkan denda. Nah, kalau pada bank konvensional itu biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau dendanya pun bisa meningkat bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan eh, pada bank syariah itu tidak ada aturan denda seperti itu. Sebagai gantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk di bank syariah. Nah, yang pertama itu ada al-wadi'ah atau simpanan. Nah, ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Nah, penerima simpanan itu yang disebut dengan yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Produk yang kedua yaitu pembiayaan dengan bagi hasil. Nah, dalam bank syariah, untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Dalam bank syariah, itu tidak ada istilah bunga. Akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Nah, di dalam pembiayaan dengan bagi hasil ini ada 4 akad utama. Yang pertama itu ada al-musyarakah. Itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Yang kedua itu ada al-mudharabah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Yang ketiga itu ada al-muzara'ah, yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Lalu yang keempat itu ada al-musaqah,
itu merupakan bagian dari al-muzara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Lanjut kita masuk kepada produk bank syariah yang ketiga, yaitu ada bai al-murabahah. Nah, ini merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Nah, selanjutnya produk yang keempat itu ada bai asalam. Artinya, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Nah, prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Produk yang kelima yaitu ada bai al-istisna. Itu adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Nah, kedua belah pihak ini harus saling menyetujui dan sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Kesepakatan harga itu dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Produk yang keenam yaitu ada al-ijarah atau leasing. Itu adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. Produk yang ketujuh itu ada al-wakalah atau amanat. Nah, ini artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Produk yang kedelapan itu ada al-kafalah atau garansi. Itu merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain dalam dunia perbankan dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Produk yang kesembilan itu ada al-hawalah. Itu merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain, itu pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Dalam dunia keuangan atau perbankan itu dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Nah, produk yang ke-10 itu ada arran. Nah, ini merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat aku beri. Semoga bisa menjadi pelajaran dan menambah wawasan dari kalian yang menonton video ini. Nah, sampai jumpa pada part selanjutnya. See you next time. Dadah.